serta memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas Islam dan juga istiqamah di atas iman. Nikmat istiqamah ini adalah sebesar-besar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah, karamah wali Allah yang paling jelas dan paling besar adalah istiqamah di atas talabil ilmi, istiqamah di dalam menuntut ilmu. Sebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, karamah wali Allah adalah istiqamah di atas ketaatan. Ini menunjukkan karamah itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita untuk melakukan kebaikan, terutama melaksanakan salat 5 waktu berjamaah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhai oleh Allah seperti talabul ilmi dan yang lainnya. Naam ikhwani fi din, azakumullah. Pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas tentang janji Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya. Tentu janji Allah itu sangat banyak. Namun yang kita maksud di sini adalah janji Allah yang berada dalam suratul Baqarah ayat 68. Ayat 38. 37. Jadi kita akan membahas janji Allah kepada Nabi Adam pada ayat 37, 38 dari surah Al-Baqarah. 37 dan seterusnya. Dulu Nabi Adam alaihissalam, seperti yang kita ketahui, Allah menciptakan beliau dengan kedua tangannya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Lalu Allah mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ajarkan kepada siapapun dari kalangan malaikat. Sehingga Nabi Adam mengungguli malaikat dari sisi ilmu. Sehingga malaikat pun tunduk menghormati Nabi Adam atas perintah dari Allah. Kemudian Adam alaihissalam ditetapkan oleh Allah untuk menempati surga, dan Allah ciptakan untuknya seorang pasangan, yaitu istrinya ibu kita Hawa
alaihissalam. Keduanya menikmati surga. Namun karena ruh belum dicabut dan mereka baru mengalami kehidupan yang pertama, belum melalui kematian yang kedua, karena manusia itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Yaitu sebelum mereka diciptakan mereka mati, lalu Allah ciptakan jadi hidup, mati lagi baru dihidupkan kembali untuk hari kiamat. Karena beliau baru menjalani satu masa kehidupan, maka beliau tidak lepas dari ujian meskipun berada di surga. Ujiannya adalah wala taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan kalian mendekati satu pohon ini sehingga kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Ini ujiannya. Ujian yang lain, keduanya harus menghadapi bisikan-bisikan iblis. Dan iblis pun memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi musuh bagi manusia. Dan permusuhan iblis itu tidak mengangkat pedang dan tidak melawan Nabi Adam secara fisik, tetapi dia tampil sebagai pemberi nasihat dan mengajarkan Nabi Adam kepada kesesatan. Itulah permusuhan iblis. Karena orang-orang yang mengangkat pedang kepada kita belum tentu dia jadi musuh kita. Di antara contoh, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, keduanya berperang, tetapi tidak ada sejarah yang menulis bahwa keduanya bermusuhan. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib juga berperang. Mereka berdua berperang, saling melemparkan panah dan mengangkat senjata, tetapi tidak ada sejarah mengatakan bahwa keduanya bermusuhan. Ini menunjukkan musuh yang nyata itu bukanlah orang-orang yang membawa pedang kepada kita semata. Karena tidak semua orang yang membawa pedang kepada kita itu musuh yang nyata. Tetapi musuh yang nyata yang sebenarnya adalah makhluk yang datang kepada kita sebagai penasihat, tetapi dia menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Itulah yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga, sehingga keduanya mau tidak mau harus dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, turunlah kamu berdua, turunlah kalian semuanya. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan di hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Yakni di bumi mereka mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan rezeki, dan mereka juga akan menjumpai ajal mereka. Karena Allah mengatakan ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan serta telah dibatasi. Dan kemudian akan datang hari kiamat. Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupan bersama istrinya di bumi, memiliki keturunan yang sangat-sangat banyak. Kemudian Nabi Adam sebelum mendapatkan hidayah untuk mengetahui jalan pulang ke surga yang dia tempati,
yang telah dia tinggalkan atau dia diusir darinya, Nabi Adam alaihissalam menerima pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat. Kalimat yang bisa memulangkan dia kepada surga yang dia keluar darinya. Maka oleh karenanya Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud kalimat di sini menurut sebagian pendapat yaitu ucapan Nabi Adam yang Allah ceritakan dalam suratul A'raf ayat 23, di mana Nabi Adam dan Hawa berkata, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah kata-kata atau kalimat yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam setelah beliau melakukan kesalahan, yaitu memakan buah yang terlarang di dalam surga. Allah pun menerima taubatnya tersebut, karena Allah Azza wa Jal memperkenalkan dirinya dengan nama At-Tawwabur Rahim. Allah itu Maha Penerima taubat. Setiap waktu, siapapun, jenis dosa apapun, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat hambanya apabila mereka bertaubat. Tidak sekedar menerima taubat saja, ada yang lebih dari itu, yaitu Allah memperkenalkan diri Ar-Rahim. Dia akan menyayangi orang yang bertaubat itu. Namun taubat tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Tentunya setelah bertaubat kita harus mencari hidayah. Itulah yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya Allah mengatakan pada ayat 38, qulna bitu minha jami'a. Kami berkata, turunlah kamu dari surga itu semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan istrinya serta iblis
ketika Dia menurunkan mereka dari surga. Allah menurunkan mereka semua dari surga untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama bumi. Bumi ini adalah tempat ujian yang sangat-sangat besar. Ujian kekayaan, ujian kemiskinan, ujian dosa, ujian ketaatan, semua ada di bumi ini. Dan itu yang akan dijalani oleh Nabi Adam alaihissalam. Semua orang yang diuji di bumi ini tidak akan lolos dari ujian itu kalau mereka tidak memiliki hidayah. Dan kalau mereka sudah memiliki hidayah tersebut, maka mereka berhak mendapatkan janji Allah. Yaitu Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Di bumi mereka membutuhkan hidayah itu. Karena semua orang yang diuji kalau tak punya hidayah maka mereka tetap sesat. Seorang diuji dengan ibadah, kalau tidak ada hidayah maka dia akan berbuat syirik dengan ibadahnya. Dia akan berbuat bid'ah dengan ibadahnya. Dia akan khurafat dengan ibadahnya, atau dia akan ujub dengan ibadahnya. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Berapa banyak orang yang taat beribadah tapi neraka tempat kembalinya. Allah mengatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah kelihatan khusyuk. Mereka telah bersusah payah di dalam beramal tetapi masuk neraka hamiyah. Kenapa? Karena ibadah yang mereka bangun tidak di atas hidayah yang Allah turunkan kepada manusia. Ujian berikutnya ujian melakukan dosa. Kalau pelaku dosa ini tak mengerti hidayah, mereka akan putus asa dari rahmat Allah. Bahkan mereka akan terus melakukan kerusakan karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan hidayah itu tidak mereka dapatkan. Dan kita juga diuji dengan kekayaan. Apabila kita tidak memiliki ilmu tentang kekayaan kita, tentang bahayanya harta, bahayanya anak, bahayanya istri yang tidak taat kepada Allah, maka kita pun akan terjerumus dalam kebinasaan dengan harta itu. Berapa banyak orang yang tadinya hidup di desa, menjalankan ketaatan, membaca Quran, berzikir kepada Allah, begitu dia datang ke kota, menjadi seorang yang sukses, dia lupa kepada Allah. Dia lebih ingat kepada uangnya daripada kepada Allah. Dia tidak tahu bahwa dirinya sedang diuji. Demikian juga orang yang diuji dengan kemiskinan. Mereka menganggap kemiskinan itu adalah merupakan azab dari Allah buat mereka, sehingga mereka tidak mau menyembah Allah. Padahal ujian kemiskinan itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un. Tujuannya agar mereka pulang kepada Allah. Tetapi apa mau dikata, hidayah yang diturunkan Allah itu mereka tidak cari. Maka oleh karenanya dalam ayat 38 ini Allah memberikan informasi dengan mengungkapkan ucapan-ucapan syarat untuk mendapatkan yang disyaratkan. Di sini Allah memberikan dua syarat untuk mendapatkan keselamatan. Syarat pertama, Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan maka apabila telah datang kepada kalian dariku hidayah, petunjuk. Di sini ada kata syarat, yaitu imma. Imma ini disusun dari dua kata. Kata in dan kata ma. In adalah kata syarat.
syarat keselamatan harus didatangi oleh hidayah Allah. Jawabannya ada pada kalimat setelahnya. Kemudian di sini ada kata ma, in ma. Seharusnya dibaca in ma. Tapi karena dia idgham bi gunnah, maka nunnya hilang. Bahkan tidak ditulis di sini. Seharusnya ada in dan ma. Tapi karena sudah diidgham, nunnya sudah dileburkan kepada huruf mim, maka tidak perlu ditulis. Tinggal dibaca imma. Apa fungsi ma? Fungsi ma ini sebagai huruf yang menunjukkan keumuman. Artinya kapanpun hidayah itu datang. Itu maksudnya. Kapanpun, seharusnya terjemahannya, kapanpun, di zaman manapun, apabila hidayahku telah datang kepadamu. Loh, mana kelanjutannya? Seharusnya apabila hidayahku telah datang kepadamu, kalian akan selamat. Kan segitu, begitu seharusnya. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada disebutkan itu. Mana jawabannya? Jawabannya Allah bentuk dengan kata syarat berikutnya. Dengan menggunakan huruf man. Man itu adalah kalimat syartiyah dalam bahasa Arab dan bahasa syariat. Fungsinya seperti inna, in tadi. Man juga sama. Maka di situ disebutkan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Disebutkan syarat berikutnya, syarat untuk tidak sedih, syarat untuk tidak takut, syarat untuk selamat adalah mengikuti hidayah Allah Azza wa Jalla. Di sini ada hal yang menarik buat kita dari susunan kata ini. Kenapa Allah tidak menyebutkan saja apabila telah datang kepada kalian hidayah dariku, maka kalian tidak akan takut, dan tidak akan sedih. Karena Allah tidak menyebutkan begitu. Saya ulangi lagi. Sekiranya ayat ini berbunyi, apabila telah datang kepada kalian hidayah dariku, maka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan sedih hati. Itu menunjukkan datangnya hidayah belum tentu menyelamatkan kita. Hidayah yang sudah jelas, Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas di hadapan kita, di media dibacakan, kita mendengar di HP-HP kita tentang hidayah kebenaran. Ini dakwah yang hak, ini ajaran Rasul, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan syirik. Udah jelas, udah datang kepada kita. Apakah setelah dia datang kita jelas akan langsung selamat? Tidak. Makanya Allah tidak menyebut demikian. Karena hidayah itu kalau hanya datang kepada kita tanpa kita ikuti, kita tidak akan selamat. Makanya Allah menggunakan ungkapan, maka barang siapa yang mengikuti hidayahku. Itu menunjukkan setiap orang yang didatangi hidayah belum tentu selamat sampai dia ikuti hidayah yang dia ketahui tersebut. Allah menggunakan ungkapan syarat lagi. Syaratnya ikuti dulu baru selamat. Oleh karenanya Allah menyebutkan barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Bisa dibedakan keduanya? Kalau sekedar datang saja belum tentu kita selamat. Contoh sekarang ini, bukankah kiai-kiai, profesor yang ada di TV mengetahui Al-Quran dan Sunnah? Tahu atau tidak? Bukankah mereka bisa baca Quran? Bahkan mereka pernah menjabat sebagai MUI atau siapalah. Ia membuka kitab setiap hari. Apakah dengan datangnya hidayah itu semua orang langsung selamat? Tidak. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata itu. Allah pun menggunakan syarat berikutnya.
ikuti dulu, baru selamat. Baru kita akan mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Kita selamat dunia dan akhirat. Kalimat fala khaufun alaihim, ada yang menafsirkan mereka tidak akan takut ketika menghadapi hari kiamat dan kematian. Sedangkan mereka walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, yaitu mereka tidak sedih karena meninggalkan harta benda yang mereka kumpulkan di dunia. Karena orang kalau pergi meninggalkan harta benda sedih enggak? Sedih. Jadi tinggalkan anak istri, terutama yang ditinggalkan adalah jasad kita. Begitu ruh keluar, itu kan mata biasa terlihat terbuka kan? Antum tahu kenapa dia terbuka? Itu dia sedang melambaikan lambaian terakhir kepada ruh yang telah meninggalkannya. Dan ruh yang pergi itu, kalau dia mengikuti hidayah Allah, dia tidak akan sedih. Kenapa? Karena ada pengganti yang lebih baik daripada dunia seisinya ini. Tapi dengan syarat tadi. Inilah janji Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya. Tapi dengan syarat tadi, mengikuti hidayah dari Allah Jalla Dzikruhu. Kita bacakan sedikit penjelasan Ibnul Qayyim tentang ayat ini. Ayat ini, itu ayat dalam suratul Baqarah, sama dengan ayat yang ada dalam surah Toha ayat 126 sampai ayat 123 sampai 126. Saya bacakan dulu. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan, turunlah kalian semua darinya, dari surga. Yaitu Allah berkata kepada Adam dan Hawa, ihbita minha, turunlah kalian berdua dari surga. Maka apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Dan dia tidak akan sengsara. Perhatikan, janji Allah selain tidak takut dan tidak bersedih, mereka juga di dunia dijaga dari kesesatan dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi membawa syariat sendiri di dalam menjalankan ritual ibadah. Namun di dalam usulnya semuanya sama. Di dalam mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW ajarannya sama. Tetapi tata cara mendekatkan diri kepada Allah itu yang berbeda. Contoh puasa. Kalau kita puasa makan sahur. Begitu menjelang waktu fajar kita tidak boleh makan lagi. Puasa sampai maghrib. Orang dulu puasanya dari mereka tidur di malam hari sampai maghrib. Setelah maghrib kalau mereka tidur lagi, setelah itu tidak boleh makan. Mereka harus puasa sampai maghrib besoknya. Itu yang dimaksud tata cara berbeda, tapi nama dan usul sama. Mereka juga sholat, kita juga sholat. Ya. Semua para nabi dan rasul mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan zamannya.
Maka oleh karenanya kapan saja, zaman kapan saja petunjuk itu datang, lalu ada orang yang mengikutinya, orang itu yang tidak akan tersesat dan tidak akan merugi. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkan, mengumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta? Padahal sungguh dahulu di dunia aku dapat melihat. Kata Allah, demikianlah ayat-ayatku datang kepadamu, lalu engkau menelantarkannya. Maka sekarang engkau pun dilupakan dan ditelantarkan. Lihat, balasan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah dapat janji dari Allah. Balasan bagi mereka yang meninggalkan petunjuk Allah, mereka juga diancam oleh Allah. Dapat ancaman Allah Azza wa Jalla berupa kesempitan hidup di dunia. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, jauh dari ajaran Rasulullah SAW, sempit hatinya. Meskipun mereka tokoh agama yang kaya. Kita tidak bicara tokoh-tokoh yang fasik, kita bicara tokoh agama yang menampakkan kealiman mereka, yang memakai sorban, yang memakai peci, yang mengaji, yang membaca Quran. Tetapi ketika hidayah Quran yang mereka baca itu mereka tidak ikuti, maka pada saat itu Allah letakkan di hati mereka kesempitan. Kesempitan. Karena berpaling dari kebenaran Al-Quran. Ini kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Seorang anak santri, dan dia orang Sumatera, ya. Dia dijuluki sebagai mushaf berjalan. Udah suaranya bagus, hafalannya bagus, tajwidnya juga enak. Kalau bulan Ramadan datang dia jadi imam, semua orang senang. Tapi apa mau dikata, kalau Quran yang dihafal tidak dipahami dan diikuti, maka kita akan tersesat darinya. Waliyadzubillah. Pada suatu hari dia diajak oleh temannya main gitar di trotoar. Duduk. Quran yang biasa dia baca malam hari, dia ganti dengan menghafal nyanyi-nyanyian. Terus dia bernyanyi. Begitu datang Ramadan tahun berikutnya, dia juga dipakai jadi imam. Dan selalu salah. Hafalannya tidak ada lagi. Allah telah tarik kembali. Setelah hafalannya hilang, dia pulang menggantung diri. Karena dia kehilangan sesuatu yang istimewa dalam kehidupannya. Tapi gantung dirinya gagal. Dia berusaha bunuh diri. Apa yang terjadi? Itu Allah sempitkan hatinya. Hati-hati dengan berpaling dari petunjuk yang besar ini. Kita tidak hanya tidak mendapatkan janji Allah, tetapi lebih dari itu Allah berikan ancaman dan siksa di dunia ini. Dan siksa yang paling berat di dunia ini bukan turunnya hujan api dari langit atau datangnya tsunami yang besar. Belum tentu orang yang kena tsunami itu semua masuk neraka. Bahkan mungkin mereka masuk surga dengan musibah yang menimpa mereka. Atau mereka digulung oleh bumi seperti di Donggala. Itu musibah besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa? Kesempitan hidup. Kesempitan hati. Maka orang yang paling besar siksaannya sekarang adalah Yahudi. Meskipun kita tidak melihat hujan batu turun dari langit. Kenapa? Karena mereka berpaling dari ilmu yang mereka ketahui. Maka oleh karenanya bapak-bapak sekalian azani Allah wa iyyakum,
Tidak ada jalan keselamatan di dunia ini melainkan mengikuti hidayah Allah. Dan hidayah Allah yang paling besar adalah setelah diutus Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani meninggalkan ajaran Rasulullah SAW lalu mengikuti ajaran Nabi yang lain, kita tidak katakan dia ikuti ajaran kiai ini, karena kiai itu tidak seberapa dibandingkan dengan para nabi. Ya tidak. Mana lebih mulia, Nabi Musa apa kiai-kiai yang ada sekarang ini? Dakatir, ustad-ustad, doktor-doktor, habib, mana lebih mulia, Nabi Musa atau mereka? Nabi Musa alaihissalam. Tapi dengar kata Nabi SAW. Lau kana Musa fikum, lau asbaha fikum Musa, summa ittaba'tumuhu wa taraktumuni, la dhalaltum. Kalau Musa itu hidup di tengah-tengah kalian sekarang ini, kata Nabi kepada para sahabat, lalu kalian ikuti ajaran Nabi Musa dan kalian tinggalkan aku, maka kalian pasti tersesat. Ulangi. Ajaran siapa yang mereka ikuti? Nabi Musa. Andaikan Musa hidup nih, dia betul-betul menampakkan ini Taurat yang asli nih. Kalian mengikuti tata cara beribadah Nabi Musa, lalu kalian tinggalkan caraku, kalian pasti sesat. Lalu bayangkan kalau kita ikuti itu cara ustadz kita masing-masing. Kita tinggalkan hidayah Nabi SAW. Padahal Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada orang meninggalkannya, maka oleh karenanya nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang meninggalkan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengalami kerugian. Orang-orang yang meninggalkan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengalami kebangkrutan dan mereka akan menyesal karena tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara contoh Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, dan pada hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Siapa orang zalim di sini? Kaum musyrikin dan orang-orang berbuat bid'ah dan pelaku maksiat. Tiga-tiganya. Ini secara umum. Mereka menggigit kedua tangannya dan berkata, orang ini menggigit kedua tangannya dan mengatakan, aduhai, alangkah indahnya hidup andaikan aku ikut jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka aku. Kenapa aku jadikan fulan sebagai panutanku? Dia yang telah menjerumuskan aku, menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Lihat, siapa dia di sini? Yaitu tokoh agama yang sesat. Karena yang menyesatkan kita dalam beragama ini bukan pezina, bukan peminum khamar. Bukan. Ada pezina yang mengajak kita, ayo kita bikin agama baru, agama zina, ada enggak? Tidak ada. Kalaupun ada, kita akan lempari dia pakai batu. Atau ada para peminum khamar, ayo Ustadz ikuti ajaran kami, yaitu ajarannya enak, mabok-mabok di jalan. Ada yang mengatakan begitu? Tidak ada. Yang berbahaya di dunia ini adalah para tokoh-tokoh agama yang mengajak kita untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan baik Pak Ustadz, iya, baik menurut Anda, tapi tidak menurut Allah dan Rasulullah SAW. Kalau baik menurut Allah dan Rasulnya, tidak mungkin Allah tidak mengajarkan kepada kita.
Mungkinkah Allah yang maha baik, Dia tidak mengajarkan kita ajaran yang kita sendiri lakukan, tapi tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin Allah tidak mengajarkannya. Berarti itu tidak baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, yang tidak boleh itu adalah al-istihsan, menganggap baik apa yang kita lakukan sendiri tanpa ada petunjuk. Harus dengan petunjuk. Dan dengan petunjuk itulah yang akan mendatangkan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ayat tadi Allah menyebutkan sebab dan akibat dan balasan. Untuk mendapatkan balasan itu kita harus mencari tahu sebabnya. Berarti hidayah itu tidak datang dengan sendirinya untuk diikuti, tapi kita harus cari tahu. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan hal itu, seperti innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Wal hilmu bittahallum. Dan santun itu didapatkan dengan cara belajar santun. Demikian juga hidayah. Hidayah itu kita dapatkan dengan cara kita mencari hidayah itu. Sekira adzan sudah? Boleh. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Itu adzan.
Kita lanjut. Salatul Qiyam. Baik. Jadi hidayah itu didapatkan dengan cara kita berusaha. Karena di sini Allah mengatakan faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti. Ini disebut sebagai sebab yang akan mendatangkan sebuah akibat dan balasan. Betul, hidayah itu datang semua dari Allah atas ketentuan Allah. Namun yang harus kita ingat, mencari hidayah juga ketentuan Allah. Mencari kebenaran juga adalah ketentuan Allah. Apa yang harus kita lakukan agar kita temukan hidayah itu? Karena meskipun hidayah itu dekat dengan kita, kalau kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hidayah yang dekat itu akan menjauh. Contoh Abu Talib. Bukankah Abu Talib itu lebih dekat hidayahnya daripada kita? Tapi dia tidak mendapatkannya. Ada apa? Karena di dalam hatinya tidak ada keseriusan untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ada keinginan mengikuti Nabi SAW, tapi tidak ada keseriusan. Berbeda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Meskipun dia berada dalam lubang kesesatan yang sangat dalam, berasal dari penyembah api, berpindah ke agama Nasrani, berpindah ke agama Yahudi demi mencari kebenaran, yang akhirnya dia temukan hidayah itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pertama kali kita lakukan agar kita mendapatkan hidayah yang telah datang kepada kita ini, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah secara batin. Mengikat hati kita dengan Allah. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 101, "Wa may ya'sim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan Allah langsung maksudnya, bertawakal kepada Allah, mengikat hati dengan Allah, maka sungguh dia pasti mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini adalah salah satu jawaban untuk mereka yang sedang kebingungan, yang selalu berkata kami bingung, mana yang kami harus ikuti, kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu, atau yang lainnya. Semua mengaku di atas kebenaran. Anda tak usah bingung. Anda punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda punya hati yang Allah ciptakan di balik dada ini. Hati ini lebih luas dari langit dan bumi apabila dia punya hubungan dengan Allah. Ikat hati ini dengan Allah, Allah akan berikan hidayah. Tidak usah bingung, tidak usah terlalu banyak berbuat sesuatu yang menampakkan kita ini alim dan mendapatkan hidayah. Atau kita bersorban padahal belum tentu kita berada di atas kebenaran. Agar kelihatan kita berada di atas jalan yang lurus, kita menampakkan kehusuan dan seterusnya. Tidak perlu. Yang paling penting buat kita adalah apa yang berada di balik dada kita ini punya hubungan baik dengan Allah. Sebelum Rasulullah SAW hadir sebagai Nabi dan Rasul, pernah hidup seorang laki-laki, kalau tidak salah namanya Zaid bin Amr, atau sebaliknya Amr bin Zaid, saya lupa. Dia bingung ketika melihat orang-orang musyrikin menyembah patung yang mereka buat sendiri dengan tangan. Lalu dia pun berkeinginan masuk agama Yahudi di Syam. Pendeta Yahudi mengatakan, jika kamu ingin dilaknat Allah, ikuti agamaku, kata Yahudi itu. Kemudian dia berpindah ke agama Nasrani. Kata orang Nasrani, jika kau mau dimurkai Allah, ikuti aku. Lalu orang Nasrani itu mengatakan, coba kamu cari tahu ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Waktu itu Rasulullah sudah lahir dan sudah besar, tapi belum diangkat sebagai Nabi. Dan orang ini selalu duduk dengan Nabi.
dan dia tidak menyangka kalau itu nabi terakhir. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, saksikan aku berada di atas ajaran Ibrahim yang lurus." Dan dia mati, kata Nabi SAW, orangnya mati masuk surga. Padahal tidak ada orang yang berikan dia hidayah. Nabi terakhir belum datang, tapi dia melepas diri daripada kemusyrikan dan agama Yahudi yang sesat dan Nasrani yang sesat. Allah berikan dia hidayah. Itulah yang dimaksud faman wa may ya'sim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Itu yang paling penting. Yang kedua, seperti dalam ayat ini, berusaha mempelajarinya. Berusaha belajar hidayah, belajar ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu duduk dengan orang-orang yang kita kenal keilmuannya, yang kita kenal kelurusan akidahnya, yang kita kenal kekuatan manhajnya. Duduk bersama mereka agar kita semakin mendapatkan hidayah. Dan yang tidak kalah penting, berdoa. Berdoa kepada Allah. Dan kita punya doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Kemudian berikutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Dan yang nikmat yang paling besar adalah nikmatul hidayah. Kemudian bertanya apa yang kita tidak tahu kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita mendapatkan hidayah dengan sebab-sebab tadi, maka kita akan mendapatkan janji Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan janji Allah dalam surat yang lain, fala yadillu wala yashqa. Tidak sedih, tidak takut, tidak sesat, dan tidak bangkrut. Itu janji Allah bagi mereka yang mengikuti hidayah ini. Sekali lagi, hidayah ini sudah datang kepada kita, tapi belum tentu kita selamat. Baru kita selamat setelah mengikutinya. Karena orang yang melihat air ketika dia haus, kalau dia lihat saja, dia tidak akan hilang hausnya sampai dia meminum air itu. Itulah hidayah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 2 menit, bertanya silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hidayah apa dulu yang tidak ada? Baik, barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang telah Allah ciptakan, tidak mungkin dia tidak ada. Cara mengadakannya, ikuti sebabnya. Kalau sebabnya kita lakukan dan kita ikuti, maka dia akan datang. Contoh, kebahagiaan itu tidak ada di gunung dan tidak ada di apartemen atau di kerumunan wanita cantik. Tidak ada kebahagiaan di sana. Atau di botol minuman, tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di balik dada. Dan dia tidak akan muncul kebahagiaan itu. Sama seperti ketenangan tadi. Ketenangan itu tidak ada pada harta, wanita, kedudukan, dan seterusnya. Dia ada di sini. Dan dia akan terus bersembunyi, tidak akan nyahut. Sampai kita melakukan satu sebab. Apa itu? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan keluar. Membahagiakan kita. Menenangkan kita. Dia akan keluar. Dia akan melambaikan tangannya. Pada saat itulah datang apa yang kita cari tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua yang ada di bumi ini sudah Allah ciptakan dan bisa diraih. Tetapi dengan cara ikuti sebabnya.
Kata orang corona tidak ada obatnya. Kata siapa? Ikuti caranya, dia akan ada obatnya. Iya kan? Baik, saya kira cukup. Itu contoh saja. Demikian juga hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.